Halo semua, selamat datang di channel Unik TV. Apa kabar guys? Kali ini gue bakal rangkum alur cerita film yang berjudul Child Play. Siapa sih yang gak kenal boneka legendaris ini yang naik daun pada tahun 80-90an? Yang otomatis nih, yang tahu betul film Chucky ini berarti sudah tua ya guys. Tapi film Chucky kali ini terdapat perbedaannya guys. Kali ini boneka Chucky tidak dirasuki oleh arwah jahat, melainkan terjadi kerusakan sistem pada perangkat kecerdasan buatannya atau artificial intelligence-nya. Dan tanpa perlu lama-lama ya guys, karena habis ini gue bakalan mau ikut demo ke gedung DPR. So check it out. Di awal film kita melihat seorang kakek-kakek pemilik perusahaan Kaslan Industri di layar TV yang sedang mempromosikan boneka lucu dan menggemaskan, yakni Chucky. Yang ini gue nggak setuju guys. Jadi boneka yang dinamai Buddy ini bisa terhubung dan mengendalikan semua produk Kaslan secara cerdas, seperti bersih-bersih dan mengontrol sistem pusat di rumah, serta menjadi sahabat Anda untuk selamanya. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan sebuah pabrik pembuatan boneka yang berada di Vietnam. Ada seorang teknisi yang selalu disalahkan oleh atasannya karena tidak terima diancing-ancingin, dibego-begoin. Ia mereset sistem keamanan dan pembatasan program boneka tersebut. Dan disinilah semuanya dimulai. Kemudian di scene selanjutnya, di sebuah toko mainan yang bernama Jetmart, ada seorang wanita yang bernama Karen. Ia bekerja di sana sebagai customer service. Ia didatangi seorang pria yang bernama Jamal yang ingin membeli boneka seri kedua untuk hadiah anaknya. Namun seri kedua tersebut akan launching 3 minggu yang akan datang. Akhirnya si Jamal pun membelinya dan pergi. Malamnya selepas bekerja, Karen kembali ke tempat tinggalnya di sebuah apartemen. Kemudian ia bertemu dengan petugas apartemen yang sedang memeriksa CCTV. Sambil liatin Karen dan menyapa hai kepadanya, karena baginya ia adalah orang asing, Karen pun meninggalkannya. Ia memiliki seorang anak yang bernama Andy. Ia sedikit kesal kepadanya karena barang-barangnya masih berantakan. Belum lagi sang ibu lembur-lemburan kerja agar dapat membeli alat bantu pendengaran untuk si Andy. Dan karena mereka baru pindahan ke sana, Andy dituntut ibunya untuk mendapatkan seorang teman. Kalau tidak, ia akan menyita HP-nya. Kemudian keesokan harinya, ada seorang ibu-ibu yang ingin mengembalikan boneka yang ia beli beberapa hari lalu karena rusak. Lalu ia meminta kepada temannya yang bernama Wes untuk menyimpannya sebagai kado ulang tahun anaknya Andy. Saat Andy pulang sekolah, ketika ia membuka pintu, ia menemukan ibunya bersama seorang pria yang bernama Shane. Karena Andy seorang anak yang pengertian, ia pun membuat alasan pergi keluar untuk membeli sebuah nasi goreng dan meninggalkan mereka berdua. Saat Andy main Among Us di sekitar rumahnya, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Detektif Mike. Ia datang ke sana setiap minggunya untuk makan bersama ibunya. Lalu Karen meminta Andy untuk tutup mata karena ia akan memberikan sebuah kejutan kecil, yaitu sebuah kado yang lebih awal diberikan. Dan ternyata itu adalah sebuah boneka Buddy yang ia ambil beberapa hari lalu karena rusak. Awalnya Andy tidak mau karena pikirnya seusia ia yang sekarang bukan lagi main boneka-bonekaan. Namun sang ibu merayunya dan akhirnya Andy mengaktifkannya dengan menyambungkan sebuah kabel dari boneka ke HP-nya. Setelah mengkoneksikan boneka itu ke handphonenya, boneka Buddy tersenyum kepada Andy dan mengucapkan, "Hai, apa kau sahabatku?" Andy pun menjawab iya. Lalu boneka Buddy itu memindainya dengan sebuah sinar merah. Saat boneka itu meminta sebuah nama untuknya, entah kenapa boneka itu menyebut dirinya dengan nama Chucky. Padahal jelas-jelas Andy memberikan sebuah nama, yaitu Han Solo. Lalu Andy meminta kepada boneka Chucky untuk menyalakan TV di rumahnya. Namun ia tidak bisa melakukannya. Dan terlihat warna dari matanya seperti memerah dan agak terlihat menyeramkan. Kemudian saat Andy masuk ke kamarnya, Andy bilang kalau kucing yang bernama Michael Rooney ini sangatlah menyebalkan. Dan Andy dibuat kaget dengan pengulangan kata bahasa yang kasar yang Chucky katakan. Dan sebelum Andy tidur, Chucky menyanyikan sebuah lagu persahabatan alih-alih agar Andy merasa bahagia. More than a buddy, you're my best friend. Yay! Lalu keesokan paginya ketika Andy mengemasi barang untuk keperluan sekolah, Chucky membawa tisu dan barang lainnya yang ia kira adalah buku sainsnya. Dan Andy pun meminta Chucky untuk diam di situ sampai ia kembali pulang.
Ketika Andy pulang sekolah membuka pintu rumah, Andy dibuat kaget oleh Chucky yang tepat berada di depan pintu dengan sebuah hadiah, yaitu stik es krim yang patah dengan ikatan sebuah pita. Di rumahnya ada laki-laki yang bernama Shane, yaitu kekasih dari ibunya. Andy yang tidak suka kepadanya sambil berbicara kepada teman bonekanya itu, dan kemudian mereka berpelukan. Kemudian waktu demi waktu pun berjalan. Layaknya sebuah tali persahabatan yang nyata, Andy semakin dekat dengan Chucky. Ia mengajari Chucky banyak hal dan bermain bersama. Saat dadunya jatuh dekat si kucing, tangan Andy dicakar sampai berdarah. Andy pun pergi mencari plester untuk lukanya. Sementara Chucky terus-menerus melihat si kucing dan matanya berubah menjadi merah. Saat Andy kembali, Chucky tengah mencekik si kucing itu. Chucky bilang kucing itu menyakitinya dan membuatnya tidak bahagia. Lalu Andy melarang Chucky untuk menyakiti orang dan kucing karena itu tidak baik, kecuali si pria itu. Kemudian Andy mengajarkan Chucky untuk menakut-nakuti Shane dengan memasang wajah yang menyeramkan. Di waktu yang bersamaan, Andy bertemu dengan dua orang pemuda yang bernama Valin dan Fuck. Ia menyukai boneka yang Andy punya karena bisa berkata kotor yang menurutnya itu adalah hal keren. Dan mereka membantu Andy untuk menakut-nakuti pacar ibunya. Kemudian menyuruh Chucky untuk mencuri cemilan dari petugas hotel dan menonton bersama film yang dipenuhi dengan adegan pembunuhan. Andy, Valin, dan Fuck dipenuhi dengan ketawa bahagia yang membuat Chucky ingin juga melakukannya. Ia mengambil sebuah pisau dengan niat ingin menusuk temannya. Namun ia dihentakkan oleh Andy dan tanpa sengaja Chucky melukai tangan Andy. Chucky kira hal itu membuat Andy akan bahagia. Keesokan harinya saat Shane kembali ke rumah Andy, Chucky mengeluarkan suara rekaman, yaitu kata-kata kotor tentang si Shane, yang kemudian Andy dimarahi ibunya, sampai-sampai Chucky dikurung di dalam lemari. Di lain waktu, Andy mendapati lemari yang mengurung Chucky, pintunya terbuka dan menemukan bangkai kucing yang dibunuh Chucky. Chucky bilang kucing ini membuatmu tidak bahagia, makanya ia membunuhnya. Dan Andy membuang bangkai kucing itu ke pembuangan sampah. Di lain waktu, saat Shane sedang pipis dikagetkannya oleh Chucky yang berada tepat di sampingnya sambil mengeluarkan kata-kata kotor tentang dirinya. Ia pun datang ke kamar Andy dan memarahinya. Ia bilang, kalau kau punya masalah denganku, bicaralah denganku, jangan dengan bonekamu. Setelah ia pergi dari kamar Andy yang kesal ingin sekali si Shane ini pergi dari kehidupannya, dan tak sengaja hal tersebut terekam oleh si Chucky. Di depan pintu, Karen yang sedang berkelahi dengan pacarnya tak sengaja dilihat oleh detektif Mike. Kemudian Shane pergi menggunakan mobil ke rumahnya. Dan ternyata pacar dari ibunya Andy ini sudah punya keluarga, bahkan punya 2 orang putri. Saat ia menaiki sebuah tangga untuk mencopot lampu-lampu rias di rumahnya, ia terjatuh dan mengakibatkan kakinya patah. Kemudian terdengar suara handphone berderi yang tak jauh dari tempat ia jatuh. Ia pun merangkak mencoba meraih handphone tersebut. Tiba-tiba terdengar suara gerasak-gerusuk dari rumput tetangga dan sebuah mesin pemotong rumput yang bergerak sendiri. Ia mengarah tepat ke hadapan Shane. Ia pun mencoba menahannya dengan tangan kanannya. Tiba-tiba tepat di tubuhnya ada Chucky yang membawa pisau. Ia bilang tak ada yang boleh menyakiti sahabatku. Chucky pun mengangkat tinggi-tinggi pisau itu. Namun secara refleks tangan kanan Shane melepaskan mesin itu untuk mencegah pisau itu bersarang di dadanya. Alih-alih ingin selamat, malah pisau dari mesin itu bersarang tepat di kepalanya. Keesokan harinya, detektif Mike datang untuk menyelidiki kematian Shane. Namun tak ada tanda-tanda dari pelaku, hanya sebuah jejak kaki bayi yang mereka temukan dengan jasad si Shane yang wajahnya dikuliti. Di tempat lain, saat Andy bangun bobo, ia menemukan sebuah kejutan dari Chucky, yaitu wajah Shane yang menghiasi kamarnya. Ia pun kaget bukan main. Chucky bilang ia melakukannya untuk sahabatnya, yaitu Andy. Ia pun mengurung Chucky di lemari dan memanggil Valin dan Fuck yang membuat Fuck muntah ketika melihatnya. Dan akhirnya mereka membungkusnya dengan kertas kado agar tidak dicurigai dan akan membuangnya di pembuangan sampah. Karena ibunya Andy melihatnya, ia pun membuat alasan kalau kado itu untuk ibu dari detektif Mike yang telah membantunya mengerjakan pekerjaan sekolah. Yang malah sang ibu ikut mengantarkan kado yang isi wajah itu ke Dorian dan akan dibuka bersama di saat hari ulang tahunnya. Kemudian karena Chucky sudah kelewatan, Andy menjebaknya bersama teman-temannya untuk mencabut tenaga mesin yang ada di dadanya seperti Iron Man. Rasanya anjing banget. Lalu mereka pun membuangnya ke pembuangan sampah yang malah ditemukan oleh petugas kebersihan di sana dan membawa Chucky ke ruangannya.
Di ruangannya terdapat sebuah layar yang menggambarkan hasil dari CCTV apartemen tersebut. Lalu detektif Mike datang menemui Karen untuk memintai keterangan tentang Shane. Shin pun kembali ke petugas apartemen yang hanya beda ruangan saja dari kediaman Andy. Dan ternyata layar tersebut berada di setiap ruangan pribadi mereka. Terlihat Andy dan Dorian bersama detektif Mike sedang makan bersama, yang kemudian Andy membawa kabur kado yang isinya wajah tersebut dan membuangnya. Setelah ia memasukkan tenaga baterai yang berwarna biru itu ke dada Chucky, malah membuat Chucky sembuh dari kecacatannya. Ia pun mampu mengontrol seluruh produk Castle Industry. Lagi asik-asiknya ngintip Karen yang lagi mandi, ia diteror abis-abisan sama si Chucky sampai ia innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selanjutnya, teman Andy yang bernama Omar memamerkan kado yang ia dapat, yaitu sebuah boneka body yang ia namai Code. Sementara itu, di tempat kerja Karen terlihat mereka sedang sibuk untuk menyiapkan produk terbarunya dari Castle Industry. Andy bersama teman-temannya pun ada di sana. Lalu Andy didatangi oleh Chod alias Chucky yang untuk bilang kalau aku tidak bisa jadi sahabatmu, maka mereka pun tidak boleh. Dan Chucky memutar sebuah rekaman di setiap TV yang ada di sana. Andy pun menghajar Chucky dan dihentikan oleh Omar. Omar yang tidak terima, ia menjatuhkan alat bantu pendengaran Andy yang membuat mereka berkelahi. Lalu Andy mengambil ponsel Omar dan menyimpannya. Selanjutnya, Andy mengaktifkan aplikasi Buddy untuk mengetahui gerak-gerik si Chucky. Dan di sana ia melihat Chucky mengambil sebuah pisau yang menuju ke kediaman Dorian. Terlihat Dorian memesan mobil otomatis dari Castle untuk bertemu teman-temannya. Namun Chucky yang bisa mengontrol seluruh produk dari Castle mampu mengontrol mobil itu sesuka hati. Dan akhirnya ia pun membunuh si Dorian. Tak hanya itu, Andy pun diteror dengan suara-suara yang dihasilkan dari Chucky. Karen yang melihatnya menduga Andy sedang tidak sehat, bahkan menuduhnya ia sudah gila. Yang selanjutnya, Valin dan Fak yang curiga kalau boneka itu Chucky. Ia merebut ponsel milik Omar untuk mengetahui keberadaan Chucky. Ternyata Chucky ada di tempat kerja Karen yang mengikuti Andy. Kemudian Shin pun berpindah kepada detektif Mike yang menerima laporan bahwa mereka menemukan kulit wajah Shane di tempat sampah yang dibungkus oleh kado kertas. Karena ia tahu itu milik Andy, ia pun menangkapnya bersamaan dengan launchingnya produk terbaru Castle. Saat launching produk terbarunya, pria yang mengenakan kepala boneka itu ditusuk Chucky tepat di lehernya dan membuat para pengunjung histeris. Lalu secara tiba-tiba seluruh lampu padam dan handphone para pengunjung mengaktifkan aplikasi Buddy secara bersamaan. Selanjutnya, para pengunjung diteror oleh boneka-boneka yang dikontrol oleh si Chucky, dan salah satunya yaitu detektif Mike yang menjadi korban. Andy yang kondisinya masih di borgol, ia terpojok oleh boneka beruang dan ditolong oleh teman-temannya. Yang selanjutnya, Chucky mengaktifkan penguncian dari tempat itu. Mereka pun keluar dari sana, sementara Andy tidak keluar karena melihat ibunya sedang disandra oleh si Chucky. Ia pun kembali ke dalam. Chucky pun mengarahkan Andy menggunakan mobil-mobilan ke tempat ibunya berada. Untuk mengecoh si Andy, Chucky mengeluarkan suara melalui alat pendengaran si Andy dan akhirnya ia pun pingsan. Saat Andy terbangun bersamaan dengan mesin yang diikatnya ke leher Karen, sedikit demi sedikit mulai menaik. Dan Chucky berada tepat di atas badannya membawa pisau yang siap mengeluarkan isi perutnya. Kemudian di saat Chucky ingin membunuh si Andy, Andy bernyanyi nyanyian penghantar tidur yang sering dinyanyikan Chucky, yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak dan Chucky pun dihantamnya. Melihat ibunya yang sudah tertarik ke atas, Andy pun bergerak cepat untuk menolongnya. Ia mencoba memutuskan tali tersebut dengan mesin gergaji mini. Lalu dengan pisau yang Andy rebut dari Chucky, akhirnya bisa memotong tali yang mengikat ibunya. Ibunya pun selamat. Dan akhirnya Chucky pun tewas dengan pisau yang menancap tepat di dadanya. Dikira ia sudah tewas, Andy meninggalkannya untuk mencari ibunya. Ternyata ia masih hidup, melompat siap menikam si Andy. Namun ditolong oleh detektif Mike yang ternyata ia masih hidup. Belum puas, Karen pun menjabut kepala Chucky dari tubuhnya. Mereka pun berpelukan. Kemudian dari kejadian tersebut, perusahaan Castle Industry tidak bertanggung jawab atas kejadian mengerikan di Janmart. Dan di akhir film, salah satu boneka-boneka itu mengeluarkan cahaya merah dari matanya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membagongkan. So, bagaimana film yang kita bedah barusan guys?
Adapun pelajaran yang dapat kita petik ialah boneka Chucky ini diibaratkan seorang anak kecil yang tidak mampu membedakan mana hal yang baik dan mana yang buruk. Mereka tuh melakukan sesuatu atas dasar yang ia pelajari dari sekitarnya. Apabila lingkungannya positif, maka ia pun menjadi positif. Dan begitu pula sebaliknya, apabila lingkungannya yang negatif, maka dapat menghasilkan hal yang negatif pula. Jadi ciptakanlah lingkungan positif di sekitar anak-anak penerus bangsa ini, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Cukup sekian pembahasan kali ini. Bagi yang suka silahkan like dan subscribe, lalu bunyikan loncengnya ya, agar tahu ada pembahasan video terbaru. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di ulas alur cerita film lainnya. Bye bye. Yay!